Bismillah, Pak Angkus sudah praib insyaallah ya. Nah, Ustaz, Nah, alhamdulillah. Nah, misalnya kita mulai aja Pak ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu bila ada yang bisa bergabung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Di kesempatan kemarin terakhir kita sudah ini Pak ya, sudah membaca riwar yang ada di Dadar Sabi. Percakapan sederhana antara orang tua dengan anak-anaknya. Dan di situ ada pelajaran-pelajaran tentang bahasa, eh, terutama materi tentang ini kayaknya. Tentang belum sana Pak. Nanti mungkin sambil lihat di tamrinnya, insyaallah apa yang dibahas di percakapan kemarin kalau dari sisi kaidah tata bahasa Arab. Nah, insyaallah kita masuk ke tamrin kemarin pertama Pak ya. Nah, di tamrin awal, ajib anil asilatil atiyah, ada sejumlah pertanyaan, 9 pertanyaan. ini Ustaz udah masuk yang ketiga, Ustaz. Gimana Pak? Udah masuk yang ketiga. Oh, sudah masuk ketiga ya? Iya, Ustaz. Nah, nasib. Berarti ajib anil asilatil atiyah, hadhil asilah laysat mabniya ala darfi sabiq. Oh, nah, ini pertanyaan yang cara menjawabnya tidak harus atau memang tidak sesuai dengan apa yang ada di daras, bebas itu jawabannya. Atau kharajtum minal fasli aina dhahabtum ba'da darsi in ayyi idhatin sami'tumul akhbar akuratul qadam la'ibtum am kuratas salah. Langsung ke ini Pak, ke tamrin rabi insyaallah ya. Nah, bakal ada anni fil fa'il fi kullin minal jumalil atiyah. Eh, Fa'il yang ada ini diubah ke dari mudzakkar ke muannats. Nah, boleh langsung dimulai, Pak. Nomor Baik, Pak. Bismillah. Asyaribtumul qahwata ya ikhwanu. Syaribtunnal qahwata ya akhwatu. Ya akhwati ya saja. Aqaratum hajihil majallata ya rijalu. Aqaratunna hajihil majallata ya nisa'u. Afahimtumud darsal jadida ya abna'i. Afahimtunna darsal jadidata ya banati. Mata kharajtum minal madrasati ya auladu. Mata kharajtunna minal madrasati ya banatu saja. nah, Ya banatu. Asami'tumul ajana ya ikhwanu. Asami'tunnal ajana ya akhwatu. Ara'aitumul mudarrisa al jadida ya ikhwanu. Ara'aitunnal Ara'aitunnal mudarrisal jadida ya akhwatu. Masya Allah.
Domir antun dan domir antun. Kemudian di tamrin khamis wa kulli jumlah bima yali sighatan lil bari. Ikhtari sigha as-sahihah wa akmil biha al-jumlah. Di sini ada uh, sigah berupa fi'il madhi ditambah dengan domir ta'ul fa'il. Ada yang untuk antum, ada yang antunna. Dan ini menjadi pilihan untuk apa yang menjadi pertanyaan di dalam soal. Nah, tafadhal Pak Angkus. Bismillah. Aqra'tumul Qur'ana al-yawma ya abna'i isnati mata kharajtum min Makkata ya ikhwati salah satun agosaltunna wujuhakunna bisobuni arbaatun min ai ijaatin sami'tunna sami'tunal akhbaro ya banati khamsatun min aibabin min aibabin dakhaltumul masjida ya ikhwani sitatun lima fatahtunnan nawafija ya banati. Mumtaz, Masya Allah. Kemudian tamrin sadis ta'ammal al-amthilah. تأمل الأمثلة ثم أدخل كان على الجمل الآتية. Ini ada contoh. Kemudian kita masukkan kana mengawali jumlah ismiyah. Jadi ceritanya ini jumlah ismiyah, kemudian dimasukkan kana dan hasilnya seperti yang kita lihat. Al-mudarrisu fil fasli kana al-mudarrisu fil fasli qabla 5 daqa'iq. Kemudian at-tullabu fil maktabah kana at-tullabu fil maktabah qabla nisfi sa'ah. Kemudian ada ummi fil matbah kanat ummi fil matbahi qabla qalil. Nah, di sini ada kana, nanti dia akan menyesuaikan sebagaimana fiil terhadap fa'il, maka kana dan isimnya juga harus sesuai kaidah tersebut. Ada ta'ul mu'annath dan yang lainnya. Nah, ini sahal insyaallah. Fadal, Pak. Ada nomor 1 sampai nomor berapa ini? 5 ya. Wahidun al-mudiru fi ghurfatihi. Kanal mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Al-waziru fi Lunduna. Kanal waziru fi Lunduna qabla usbu'in. Akhi fi Makkata. Kana akhi fi Makkata qabla arba'ati ayyamin. Al-attiba'u fil mustashfa. Kanal attiba'u fil mustashfa qabla sulusi sa'atin. At-talibatu fil maktabati.
Kanatit talibatu fil maktabati qabla qalilin. Selesai. Nah, kana mudiru, kana waziru, kana akhi, kana atibba, yang ada ta'ul mu'annats hanya yang nomor 5 Pak ya. Jadi kana talibatu fil maktabah. Nah, mana kok kayak belum menemukan apa yang sesuai. Apa mungkin sudah kelewat kali. Ya mungkin masalah ini kita ya, qobla ini ya. Di yang hiwar tadi kemarin kalau nggak salah ada masalah qobla yang merupakan dzaraf zaman masuk pada isim-isim setelah. Tamr sabi ta'ammalil amthilah thumma iqra'il jumal al-atiyah ma'a dhabti al-mim wal huruf as-sakin al-ukhra. Dhabtil mim wal huruf as-sakinah al-ukhra. Nah, aqra'tum hadzal kitab, aqra'tum al-Qur'an, maka menjadi aqra'tumul Qur'an. Aqra'tumul Qur'an, ara'aitum hamidan, ara'aitum. Oh, nah. Jadi kalau mim yang ada di taul fa'il ya, ini datang setelahnya isim atau kalimat yang memang ada alnya, maka mimnya hidup. Mimnya menjadi hidup. Atau ada taul fa'il yang lainnya seperti misalkan tadi nomor 4. Eh, jadi di sini muallif ingin memberikan contoh. Jadi kalau yang aqra'tum hadzal kitab, di sini mimnya tetap sukun. Tapi kalau di contoh aqra'tumul Qur'an, maka mimnya hidup. Dan ini harokatnya adalah dengan dhammah. Aqra'tumul Qur'an. Kemudian nomor 2, ara'aitum hamidan, maka ara'aitumul mudarrisa, karena kalau yang ara'aitum al mudarrisa menjadi ara'aitumul mudarrisa. Yang nomor 3, alakum hadzal bait, sini masih sukun. Adapun alakumul bait, maka mimnya hidup, alakumul baitu. Nah, di sini kharajat Aminah. Aminah tidak ada al, maka tak tetap ta'ut ta'nits dia tetap sukun. Adapun kharajat al bintu, maka hiduplah taknya dengan kasrah, kharajatil bintu. Man hadzal walad, maka di sini manil waladu. Kalau ada man al waladu, maka menjadi manil waladu. Nah, ini sepertinya tidak hanya masalah apa namanya domir ya, tetapi contoh yang lain. Intinya kalau ada pertemuan dua sukun, nah ini masalah berarti iltiqa as-sakinin. Pelajaran adalah iltiqa as-sakinin, pertemuan dua buah sukun. Sukun terakhir di kalimat pertama dan sukun pertama di kalimat berikutnya. Di situ dalam kurung ada sukun amba. Di dalam kurung ini, sepertinya al-mu'allif menyampaikan huruf hijaiyah apa saja. Saya mau kasih ini dulu kayak. Coba ya. Ini yang ini Pak, ini yang saya lingkari warna biru. Ini berarti kesimpulannya huruf hijaiyah apa saja. Kalau dia sukun di akhir, kalau terletak di akhir kata dan bersukun, kemudian bertemu al, maka hasilnya ini kasrah. Hasilnya kasrah. Dia dihidupkan dengan kasrah. Nah, kemudian khusus mim
Apa nih, ini bukan hijaiyah apa saja, berarti dikecualikan mim. Kalau ada mim sukun di akhir kata bertemu dengan al, maka mimnya menjadi dhammah, hidupnya dengan dhammah. Ini yang saya pahami. Nanti mungkin sambil berjalan kita lihat huruf-huruf yang lain kalau ada yang sukun. Jadi yang pertama huruf hijaiyah selain mim apa saja hidupnya dengan kasrah kalau bertemu al. Sedangkan kalau mim dia hidupnya dengan dhammah kalau bertemu al. Nah, padahal Pak Anggus ada nomor 1 sampai 13 ya. Jadi kita langsung praktek membaca sekali baca saja dengan langsung menghidupkan eh, sukunnya. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidun akal tumul mauza Nah, isnani jalastum fil fasli. nah, Salah satu dakhaltumul masjida arbaatum fahimtumul darsa khamsatun fahimtum darsal fikhi sitatun sami'tumul ajana arbaatun maja akaltum samaniyatun alakum hajihis sayarota tuh. Hadhihi sayyaratu. alakum hajihis sayaratu tis'atun alakumul kutuba Alakumul kutubu. alakumul kutubu asratun man hajar rajulu ahada asyara manil fata is, uh, isnani asyara katabati talibatud darsa. Yang terakhir ada satu lagi. Satu. Masya. Ainal mudiratu kharajatil ana. Nah, Masya Allah. Ya, lancar Pak ya. Jadi seperti itu. Kalau ada pertemuan dua sukun maka dihidupkan. Kalau mim dengan dhammah, selain mim dengan kasrah. Nah, ini Anda juga baru tahu tentang pelajaran ini. Iltika usakinin ternyata seperti ini. Jadi khusus mim dhammah, selain mim dengan kasrah. Nah, misalnya ada ta'ammal ma yali, doroba plus hu, dan dorobat plus hu. Dorobahu dan dorobathu. Kemudian dorobta plus hu, dorobtahu, dorobti plus hu, jadi dorobtihi. Nah, ini yang mungkin menjadi satu madhab yang masyhur, dorobtihi. Tapi kalau sebagian madhab bahasa yang lain mengatakan dorobti ketemuhu ya dorobtihu. Seperti alaihu tidak menjadi alaihi. Makanya di Al-Quran ada bunyi alaihullah. Alaihu. Berarti ada salah satu bahasa yang memang seperti itu. Kemudian dorobtu plus hu menjadi dorobtuhu. Nah khusus yang ini dorobtum plus hu menjadi dorobtum plus wawu plus hu hasilnya dorobtumu. Ini yang mungkin Pak Angkus sudah tahu juga yang diistilahkan dengan wawul isba. Wawul isba. Saya coba cek dulu pastikan benar kan namanya. Wawul isba. Nah, betul. Jadi wawu ini mungkin untuk menjaga mim atau memudahkan terucapnya darabtum ketika bersambung dengan eh, domir yang lain setelah kalimat tersebut. Darabtum plus hu berarti kalian telah memukul dia. Cara menyambungnya adalah darabtumu. Di Al-Quran banyak contoh seperti ini, total tumu dan yang lain. Ada sejumlah praktek ya di sini ya. Nah, dicontohkan, aina talibul jadid ara'aitumu, aina al-hayyatu aqataltumuha. Nah, di mana siswa yang baru itu?
Apakah kalian melihatnya? Berarti kan di situ ara'aitum plus hu. Ara'aitumu ainal hayyah, di mana ular itu? Aqataltumuha, apakah kalian telah membunuhnya? Ya. Di sini berarti qataltum plus ha. Kemudian nomor 3, hadza darsun sahlun afahimtumu, berarti di situ fahimtum plus hu. Kemudian yang keempat, ainal mudarrisun ara'aitumuhum. Nah, di sini ada ra'aitum plus hum. Ara'aitumuhum. Nah, fadal di sini ada 6 latihan, Pak. Iqra'ul jumal al-atiyah ma'ad-dhamair al-madhkurah amamaha. Jadi langsung dibaca saja jawabannya. Bagaimana cara membaca dua kata tersebut yang disambung dengan diberikan apakah perlu wawul isbah atau tidak? Karena tidak semuanya butuh wawul isbah. Nah, fadal, Pak. Wahidun ra'aitumuhum. Nah, Isnani fahim tumuha. nah, Salah satu salti satu sini ya. nah, Ghosalti. Gosalat ha. Ghosalti. Dia dhamir an. Gosal gosaltiha. Nah, enggak. Jadi dia hu laki-laki hasilnya. Oh, gosaltihi. Nah, Arbaatun wajadtuhu. nah, Khamsatun qataltumuha. nah, Sitatun sami'tumuha. Sami'tumuhu. nah. Masya Allah. Balas ya. Nah, kemudian ada al-ta'rif al-kalimat allati tahta khattun indal luzum. Masukkan al yang di sini adalah al-ta'rif, yaitu merupakan tanda ma'rifah suatu isim kepada kata-kata yang di bawahnya ada garis indal luzum. Indal luzum ini apa ya? Indi kitabu dzu ghilafin ahmar. Aina al-kitabu dzul ghilafil ahmar. Bentar, saya pahami dulu ya. Saya juga baru baca. Ini Masya Allah ada 12 latihan ya. Indi kitabu dzu ghilafin ahmar. Aku memiliki kitab yang bersampul warna merah. Berarti di sini isimnya masih umum, belum dijelaskan, belum ditakyin. Kemudian ketika ada al untuk dimasukkan ke kata kitab, maka hasilnya ainal kitabu dzul ghilafil ahmar. Insyaallah di sini berarti hasilnya semuanya beral, Pak ya. Karena memang naat ya. Naat. Kalau kita lihat di sini kan kitab ini man'utnya. Sedangkan dzu adalah naatnya. Dan dia mudhaf kepada ghilaf. Kemudian al-ahmar atau ahmar ini naat untuk dzu ghilaf. Afan, untuk gilaf saja, gilaf saja. Jadi kalau hasilnya seperti yang kita lihat ainal kitabu dzul ghilafil ahmar, berarti kan penjelasannya kita bisa lihat al kitabu ini man'ut, dzul ghilafil ahmar di sini adalah naat untuk al kitab. Atau kalau mau dirinci secara satu persatu, al kitabu man'utnya, kemudian dzu sebagai naatnya dan dia mudhaf kepada al-ghilaf. Kemudian al-ghilaf ini sebagai mudhaf ilaih, maka dibaca al-ghilafi. Ya. Kemudian al-ahmar ini naat untuk al-ghilaf. Ya. Naat untuk al-ghilaf. Maka dibaca dzul ghilafi al-ahmari. Nah. Dan kita bisa lihat dzu di sini kenapa dengan dzu bukan di? Karena memang al-kitabu dia marfu. Al-kitabu marfu, dzu juga marfu. Demikianlah hukum naat man'ut. Sedangkan al-ghilafi majrur, al-ahmari majrur. Ini juga naat man'ut. Naat man'ut. Jadi kalau mau dirinci. Nah,
Berarti yang kemasukan al adalah kitab, kemudian ghilaf, kemudian ahmar. Sebagaimana juga jelas bahwasanya kaidah naat selain masalah i'rab yang diikuti dalam masalah ta'yin. Kalau man'utnya ini nakirah, maka naat-naatnya adalah nakirah. Tapi kalau man'utnya eh, ma'rifah, maka naatnya adalah ma'rifah. Di situ yang dicontoh indi kitabu dzu gilafin. Dzu gilafin eh, dia idhafah kepada nakirah, ya. Maka sifat atau faedah idhafahnya dia masih bersifat umum. Sehingga kitabu dzu gilafin ahmara seperti itu. Kemudian, ini Pak, satu lagi. Tadi masalah nat manut Pak ya. Kemudian kenapa di sini ahmara dengan yang pertama yang di alif dia dengan fathah, sedangkan al-ahmari di sini dengan kasrah. Nah, ini kalau nggak salah dia kan isim ghairu munsharif ya. Di atas wazan af'al. Isim ghairu munsharif ya. Itu kalau ada al maka dia boleh kasrah ketika majrur. Ya, Pak ya. Jadi kan kalau yang di pertama itu kan indi kita budhu gilafin ahmara. Itu kalau mau kita hukum secara Arab yang ahmar juga majrur. Karena gilafin majrur. Kan ahmar ini naatnya gilaf. Nah, itu ketika sebelum kemasukan al. Jadi wazan kata ahmar karena nggak ada alnya maka secara hukumnya ketika majrur dia tidak boleh kasrah karena dia isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif yang merupakan kelompok isim di atas wazan af'al. Nah, kan nanti banyak itu ada wazan yaf'ilu atau wazan fu'al dan yang lainnya. Seperti yang contoh yang itu adalah seperti masajid. Masajida kalau dia majrur dia masajida. Tapi kalau ada alnya dia boleh al masajidu. Maka ahmara karena dia tidak ada al majrur dengan fathah. Tapi ketika ada al isim ghair munsharif ketika kemasukan al ketika dia majrur dia boleh kasrah. Maka hasilnya dzul ghilafil ahmari. Nah, mafhum insyaallah Pak ya? Allah Ustaz. Nah, kita mencoba Pak. Ini sangat banyak latihannya. Ada 1 sampai 13 anak coba, atau 12 ya. Saya coba baca nomor 1. Seperti yang liman dzakal baitu dzubabin akhdar, maka liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Nah, seperti itu. Berarti ya, dzu na'at untuk al-bait. Kemudian poinnya di sini adalah al-bab. Ketika kemasukan al maka menjadi dzul babi dan tidak lagi tanwin, tetapi kalau dzubabin dia tanwin, kalau dzulbabi. Nah, kemudian al-akhdar, nah, dia tidak lagi al-akhdar tetapi al-akhdari karena al-babi dia majrur. Maka liman dzakal baitu dzulbabil akhdari. Nah, kata bangkus nomor 2. Isnani manjalikal fata dzu nazaratin sagiratan. Manjalikal fata dzu nazarati sagirati. Nah, untuk yang saghirah kalaupun dia tidak ada alnya, dia saghiratin Pak, karena dia bukan ghairu munsharif. Ya. Nah, Jadi itu nadzaratin saghiratin. Waalaikumsalam. Nah, manjalikal fata dzu nazaratin sagiratin. Manjalikal fata dzu nazarati sagirati. nah, dzun nadzarati saghirati. Nah, nomor 3. Salah satu zalika rajulu zu haqibatin jamilatin tayyibin mashurin. Apaan, Pak? Tabibun masyhurun. Tabibun ya. Ya, jadi dia sebagai khobar. Khobar untuk zalika. Baik, bisa. Zalika rajulu zu haqibatin jamilatin tabibun mashurun. Zalika rajulu zul haqibatil jamilati tabibun mashurun. Nah, Masya Allah. Mumtaz, Pak ya. Jadi, laki-laki itu, ya, atau itu adalah laki-laki itu yang
memiliki tas yang bagus itu adalah seorang dokter yang masyhur, yang terkenal. Nah, jadi ar-rajul sebagai apa, Pak? Ar-rajul sebagai khabar. Enggak, ar-rajul sebagai Sebagai man'ut. badal. Oh. Badal dari jalika saja. Iya, sebagai badal dari zalika. Nah, sudah selesai badalnya, kemudian di situ badalnya masih butuh keterangan-keterangan. Dia sekaligus sebagai man'ut, tentunya sebagai na'at. Kemudian tabibunnya itulah sebagai khobar untuk dzalika. Berarti dzalika ar-rajulu dzu haqibatin jamilah, tabibun masyhur. Laki-laki itu yang memiliki tas yang indah, dia adalah seorang dokter yang terkenal. Nah, padahal Pak, nomor 4 berikutnya. Arba'atun man jalikal waladu zu qamisin ahmaro. Man jalikal waladu zul qamisil ahmari. Nah, Dzul Qamisil Ahmari. Nah, nomor 5. Zalika fata ju sya'arin tawilin talibun jadidun. Zalikal fata zul sya'aril tawili talibun jadidun. Nampak. Sudah betul. Terus tinggal cara membaca alnya. Apakah dia qamariyah atau syamsiyah? Oh, Bisa ya. diulang, Pak? Zalikal fata ju sya'aril tawili talibun jadidun. Nah, Masya Allah. Dzusya'ri tawili talibun jadidun. Ini juga ada praktek badal. Al-Fatah sebagai badal untuk dzalika. Nah, ahlan Ibu Nelly sudah hadir? Ini Ibu Nelly. Maaf, Bu, lagi di jalan, saya menyimak dulu saja. Nah, Masya Allah. Nah, bisa menyimak Pak, ya Ibu ya. Ini Pak Anggo sedang menjawab latihan-latihan. Nah, nanti kalau Ibu sudah siap untuk apa, join di menjawab soal, bisa berkabar nih. Nah, padahal Pak Anggo lanjut nomor 6. Kitatun limanid daftaru zu gilafin jamilin. Limanid daftaru zul gilafil jamili. Nah, Zalika rajulu zu najaratin mudiruna. Zalika rajulu zul najarati mudiruna. nah, Zalika rajulu zu qamatin tawilatin huwa muazzinun masjiduna. muadzinu masjidina. Muazzinu masjidina. Nah, Zalika rajulu zul qamatil tawilati huwa muazzinu masjidina. nah, tadi alnya gimana Pak? Dzulqamatit tawilat. Ya. Zalika rajulu zul qamatit tawilati. Zul qamatit tawilati. Huwa muazzinu masjiduna. Masjidina. Masjidina. Kenapa masjidina? Mudhafun. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, nomor 9. Nazala minas sayarati syabun du siyabin nazifatin. Nazala minas sayarati syabu du siyabit nazifati. Ini sepertinya alnya masuk ke asyab juga, Pak. Yang syabunnya menjadi asyabu. Masuk juga saja. Ini kan fa'il saja. Iya. Failnya ingin kita ta'yin sehingga bukan nakirah lagi menjadi asyabu. Dilanjut Pak. Nazala minas sayyarati asyabu, atau gini. Nazala minas sayyarati syabu. Nazala minas sayarati syabu dus siyabin nazifati. Nah, Dus Dusya siyabin bin Nadifati. Hamsatun
Al-majallatu zatu suwari mulawwanatun. Suwarin. Al-majallatu zatu suwarim mulawwanatun. Ini sepertinya ada yang keliru, Pak. Dia harus enggak, Pak. Oh, apaan? Sudah benar ya. Al-majallatu dzatu suwarin mulawwanatun. Jadi mulawwanatun dia sebagai khobar untuk al-majallah, bukan naat untuk suar ya. Mulawwanatun. Majallah yang bergambar itu mulawwana, berwarna. Nah, berarti hasilnya al-majallatu. Al-majallatu zatus suwari mulawwanatun. Nah, Masya Allah. Hadhihi darajatu zatu ajalin salasatil libni sagiri. Hadhihi darajatu zatul ajalis salasi libni sagiri. Nah, bentar. Tilkal masajidu zatu manairi aliyatin jamilatun jiddan. Tilkal masajidu zatil manairi. Zatul. Tilkal masajidu zatul Nah, jatul manairi. Nah, aliyati jamilatun jiddan. Nah, Zatul manairil aliyati jamilatun jiddan. Masjid-masjid itu yang bermenara tinggi atau yang mereka memiliki menara-menara yang tinggi, indah sekali. Di sini jamilatun kenapa mufrad? Karena al-masajid dia jama' ghairu aqil. Tetapi dia boleh saja jamilatun jiddan boleh. Atau kalau mau lebih kuat dengan mufrad karena tilka juga mufrad. Jadi lebih kepada kembali ke tilka apa nih? Jamilatun kembali ke tilka. Ya, tilka mufrad hingga jamilatun mufrad. Sedangkan al-masajid sebagai badal untuk tilka. Nah, ada 3 latihan lagi sebelum diakhiri pertemuan pagi ini insyaallah. Ada iqra'il mithal, iqra'il al-amthilah, thumma kawwin jumlan mithlaha. Musta'milan al-kalimat allati bainal qausain. Kita diperintah untuk membuat jumlah mufidah dengan menggunakan kosakata yang ada di dalam kurung kurawal. Sebagaimana contoh, seperti misalkan ada akuratul qadami la'ibtum am kuratas sallah. Apakah sepak bola yang kalian mainkan atau bola basket? Muhammadan ra'aita am Hamidan? Apakah Muhammad yang kamu lihat atau Hamid? Kitab al-fiqhi akhadti am kitab as-sirah? Apakah buku fikih yang kamu ambil atau malah buku sirah? Nah, di sini ada fiil dan 2 isim, darabat atau darabta ya. Darabta ini sepertinya semuanya diharakati darabta, syaribta, ra'aitum, qara'tunna, akhadta atau akhadti. Yang darabta juga boleh darabti, syaribta, syaribti. Nah, bebas. Dan nanti dirangkai seperti 3 contoh jumlah yang di atas. Jadi kalau misalkan ada di sini darabta, maka berarti gimana? Abbasan darabta am mahmudan. Abbasan darabta am mahmudan. Apakah Abbas yang kamu pukul ataukah Mahmud? Nah, berikutnya nomor 2 sampai 5. Asirul burtuqali syaribta am asirul ainabi.
as-sayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudarrisi ahajihil majallata qara'tunna am tilka. Masya Allah. Majalah apa majalah itu, Ustaz? Majalah sudah benar, Pak. Baik, Ustaz. Ahadihil majallata, karena dia badal untuk hadihi yang merupakan hadih ini maf'ul bih muqaddam. Jadi kan kalau yang tadi ya, kitab al-fiqhi, ya, di sini kitabah dia adalah maf'ul bih muqaddam, maka hadihi juga maf'ul muqaddam. Dan kalau maf'ul bih kan dia mansub. Nah, walaupun hadhihi ini mansubnya secara mabni atau secara apa dia berupa kalimat mabni hadihi, maka al-majallata dia badal yang di situ mengikuti hadihi secara mansub dalam i'rab. Maka hadhihil majallata qara'tunna amtilka. Nah, yang terakhir Pak, nomor 5. Miftahal baiti akhajta am miftahas sayarati. Nah, kemudian di sini adalah latihan 11, ta'allam al-kalimatil atiyah. Pelajari kalimat-kalimat berikut. Nis, tulus, rubu'. Ini lebih kepada 1/. Nah, jadi kalau nus 1/2 atau bahasa kita setengah. Kemudian tulus 1/3, rubu' itu 1/4, khums itu 1/5, kemudian sudus itu 1/6, kemudian subu' itu 1/7, sumun 1/8, tusa' 1/9, usyr 1/10. Nah, kemudian nomor 12, kawin jumlah musta'mil min kalimatil atiyah. Oh, ini membuat jumlah dengan kosakata yang ada. Dakhala, kemudian al-barikhah. Nah, ini bebas. Kemudian al-kalimat al-jadidah, ada miknasa, makanin, sulam, jamaknya salalim. Sulam ini tangga kalau nggak salah, Pak. Jamaknya salalim, manarah, jamaknya manair, nadharah, ajalah. Ini ajalah artinya apa, Pak ya? Ajalah ya. Bapak. Terus saya cek. Oh, roda. Ya Allah. Roda. Ini tadi ada contoh kata mana tadi ya? Ini. Hadhihi darajatu dzatul ajali tsalati. Sepeda ini memiliki 3 roda. Atau sepeda yang memiliki 3 roda ini milik anakku yang kecil gitu. Jadi sepeda roda 3. Nah, zamannya ajalun. Kemudian lihya, apa ini? Luhiyun, janggut, surah, suwar, idza'ah, radio alin, wanath aliyah, wanathnya aliyah. Sobun, al-barihah, mulawwan, berwarna, asir, burtukal, sobah, nis, kuratus sallah, kuratul qadam, akhwata, wa tamasya, wajada, bahtaan. Nah, alhamdulillah selesai sudah dari sabi. Insyaallah kita lanjut Pak ya di pertemuan next untuk dari tamin dan latihan atau dari berikutnya. Sehingga ini sampai sini kita selesai pembahasan untuk dari sabi dan selesai juga pembahasan kita atau Zoom kita pada pagi hari ini. Nah, Pak. Insya Allah tidak ada pertanyaan Pak ya. Jelas. Nah, mungkin itu saja Pak Angkos dan Ibu Nelly ya, yang mungkin masih hanya bisa sebatas menyimak, tapi tidak mengapa Insya Allah sudah berkesempatan untuk hadir bersama kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi ini, dan mudah-mudahan semua teman-teman tetap semangat. Setelah kita jumpa di kesempatan berikutnya. Kita tutup pertemuan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.